Kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang menciptakan kami, yang menciptakan alam semesta ini ya Tuhan. Dan Allah yang begitu mengasihi kami, dan Allah yang juga mengundang kami untuk datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena Allah sang pencipta alam semesta itu mau kami datang kepada Engkau ya Tuhan untuk meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami juga akan sama-sama belajar firman. Mari Tuhan, kami rindu sekali lagi Engkau boleh menyapa setiap kami ya Tuhan. Berikan kami hati yang lembut, hati yang siap untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Dan berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengar, mau belajar dari Tuhan. Dan mampukan kami untuk sama-sama ya Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikannya, dia penuh kelemahan. Tuhan topan dengan kasih karunia untuk hanya menyampaikan yang menjadi isi hati Tuhan setiap kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kita bersyukur hari ini kita punya kesempatan lagi untuk sama-sama boleh beribadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, minggu yang lalu kalau saudara masih ingat ya, Saudara Pastor Jeffrey sudah mengajak kita membahas dari Mazmur 127 Bapak Ibu sekalian ya. Kita diingatkan bahwa tanpa Tuhan sia-sia, without the Lord frustration. Jadi tanpa Tuhan sia-sia. Nah hari ini kita akan meneruskan pembahasan Mazmur ziarah kita yaitu Mazmur 128. Saudara, para penafsir itu mengatakan bahwa Mazmur 127 dan Mazmur 128 merupakan dua bagian yang tidak terpisahkan begitu ya. Kita akan sama-sama melihatnya. Saya akan baca buat kita dari Mazmur 128 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Bapak Ibu bisa menyimak di Alkitab atau saya juga ada menampilkan di layar di hadapan saudara. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Engkau akan memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau karena baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, Mazmur 123 sekalian merupakan Mazmur ziarah yang dinyanyikan atau menurut para penafsir dinyanyikan bukan pada waktu mereka sedang perjalanan berziarah menuju ke Yerusalem, ke Bait Allah, tetapi waktu mereka sudah sampai di Yerusalem, sudah sampai di Bait Allah dalam ibadah mereka. Ayat pertama hingga keempat itu dinyanyikan oleh umat Israel, begitu ya, secara bersama-sama. Lalu ayat yang kelima sampai yang keenam itu merupakan bagian imam yang menyanyikannya atau mengucapkannya kepada umat, begitu ya. Nah, kita akan melihat ini dengan dua bagian ini, begitu, 1 sampai 4, kemudian 5 sampai ayat yang keenam. Bapak Ibu sekalian, Mazmur ini dimulai dengan sebuah kalimat yang menarik sebetulnya waktu kita bisa melihatnya dengan lebih jauh begitu ya. Dimulai dengan begini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. So, beberapa terjemahan itu menerjemahkan kata berbahagia dengan kata diberkati atau blessed seperti ESV misalnya. Atau juga ada yang menerjemahkan kata berbahagia dengan kata joy, seperti New Living Translation misalnya. Tetapi arti literal sekali dari kata berbahagia sebetulnya adalah happiness atau fortunateness begitu. Bahkan seorang penafsir bernama John Goldingay ya, dalam tafsirannya dia menerjemahkan begini, the good fortune of everyone who reveres Yahweh. Betapa beruntungnya kira-kira begitu ya. Orang-orang yang menghormati Yahweh, yang menghormati Allah. Happy atau bahagia kalau kita bisa merenungkan lebih jauh begitu ya. Sebetulnya adalah sebuah perasaan yang sangat mudah keluar bahkan untuk hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil dalam kehidupan keseharian kita begitu. Saudara mungkin yang sibuk kerja dari pagi sampai malam begitu ya, dari Senin sampai Jumat, maka pas hari Sabtu, Minggu, weekend begitu ya,
adalah hari yang paling menyenangkan. Bisa main dengan anak-anak, dengan keluarga, bisa makan sama-sama begitu ya. Hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang agak kecil, tapi itu adalah hal yang membahagiakan bukan? Bagi kebanyakan dari kita begitu. Atau mungkin Bapak Ibu yang sibuk kerja dari pagi begitu ya, ke kantor pulang sore atau malam. Sampai di rumah begitu ya, istri udah menyajikan makanan yang enak begitu. Kita pasti akan happy memakannya bukan begitu ya. Dan apalagi mungkin bagi ibu-ibu begitu ya, yang sibuk dengan urus keluarga, harus nyuci, harus beres-beres rumah, harus mengurus anak begitu ya. Maka ketika mungkin ada satu waktu kosong begitu ya, untuk me time, saya kira pasti happy sekali bukan gitu. Apalagi mungkin diajak suaminya ngafe begitu ya, makan siang bareng, mungkin pasti lebih happy juga bukan begitu. Suatu mungkin ya bagi kita mungkin yang agak romantis begitu, yang udah menikah begitu ya. Pas ulang tahun istri, ulang tahun suami gitu ya, belikan kado, belikan apalagi ya, hadiah bunga gitu. Wah pasti happy sekali saya kira, begitu kebanyakan mungkin dari kita. Tapi mungkin bagi yang enggak romantis ya mungkin kurang lihat begitu ya. Saudara, itulah kita sebetulnya. Gitu. Kita itu adalah orang yang sangat mudah tertrigger, sangat mudah happy, senang, bahagia ketika sesuatu hal baik, bahkan hal yang kecil sekali, hal yang sederhana itu datang pada kita. Gitu. Kita sangat mudah happy untuk hal itu. Saudara bayangkan ketika pemazmur berkata begini, Bapak Ibu sekalian, berbahagia, happy, atau betapa beruntungnya setiap orang yang takut akan Tuhan. Saudara, kalimat ini menarik, kenapa? Karena hanya 2 kali muncul dalam Alkitab. Satu lagi itu muncul di dalam Mazmur 112 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Terus selain 2 part ini, kita tidak menemukan lagi di Alkitab, di bagian Alkitab yang lain begitu. Yaitu kata berbahagia disandingkan dengan kata takut akan Tuhan. Betul banyak sekali bahwa kata berbahagialah di Alkitab. Kita menemukan begitu banyak begitu ya. Juga sangat banyak kata atau frasa takut akan Tuhan di sepanjang Alkitab, khususnya di kitab-kitab hikmat begitu. Tapi berbahagialah orang yang takut akan Tuhan itu jarang ditemukan. Dan di sini kemudian pemazmur itu dalam nyanyian ziarah ini menegaskan atau dia menyatakan bahwa sungguh berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan. Setelah maka kemudian satu terjemahan Inggris ya, The Holman Christian Standard Bible, dia menerjemahkan begini. How happy is everyone who fears the Lord. Betapa bahagianya orang-orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaan buat kita begini saudara. Kalau kita sangat mudah happy, mudah bahagia, mudah senang, bahkan untuk hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh, hal-hal yang sederhana. So kenapa kita seringkali tidak happy atau kurang happy menjadi seorang yang takut akan Tuhan? So, kalau kita mungkin diberikan sebuah pertanyaan, saudara, are you happy to be someone who fears the Lord? Apakah saudara happy, senang, bahagia gak sih ketika engkau disebut orang yang takut akan Tuhan? Kita mungkin bertanya, oke, kalau gitu apa sih artinya takut akan Tuhan? Saudara, frasa ini sangat banyak muncul di Alkitab, seperti Amsal misalnya, Ayub, Pengkhotbah, Kidung Agung, bahkan di beberapa part kitab Mazmur begitu. Secara literal, takut akan Tuhan, saudara, memang adalah menghormati Tuhan atau mengagungkan Tuhan. Orang yang takut Tuhan adalah orang yang hidupnya menghormati Tuhan begitu. Tapi yang menarik adalah Mazmur memberikan penjelasannya atau memberikan keterangan tentang takut akan Tuhan di baris kedua di ayatnya pertama, yaitu ketika dia mengatakan yang hidup menurut jalan-jalannya. Jadi adalah setiap orang yang takut akan Tuhan sebetulnya adalah mereka yang hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan buat kita begini, saudara, adalah mengapa takut akan Tuhan atau hidup menurut jalan-jalan Tuhan merupakan hal yang membahagiakan buat kita begitu. Mengapa berbahagia
Setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya, kenapa bahagia? Apakah artinya orang yang takut Tuhan adalah orang yang selalu bahagia hidupnya, nggak pernah susah, nggak pernah sedih, nggak pernah berduka, nggak pernah punya problem begitu? Rasanya bukan begitu, bukan? Di Alkitab kita menemukan kisah tentang seorang bernama Ayub yang disebutkan Alkitab orang yang takut akan Allah, tapi hidupnya penuh dengan kesulitan. Dia mengalami kehilangan anak-anaknya, harta bendanya, disalahpahami oleh teman-temannya, bahkan istrinya menyuruh dia kemudian mengutuki Tuhan. Dan juga dia mengalami sakit borok di tubuhnya yang begitu menyakitkan bagi Ayub. Tentu takut akan Tuhan bukan berarti kehidupan mereka selalu berbahagia, selalu lancar begitu. Itu juga kalau kita mau jujur begitu ya, sudah bukankah seringkali banyak orang Kristen justru merasa tidak happy ketika hidup menurut jalan-jalan Tuhan, ketika hidup takut akan Tuhan. Mereka berkata bahwa hidup jadi orang Kristen itu banyak nggak bolehnya kan. Nggak boleh judi, nggak boleh rokok, nggak boleh narkoba, nggak boleh minum minuman keras begitu ya, nggak boleh korupsi, nggak boleh sogok-sogok, nggak boleh main perempuan, nggak boleh nipu, nggak boleh apa lagi, nggak boleh ini, nggak boleh itu begitu ya. Nggak happy, boring hidup jadi orang Kristen, nggak bisa menikmati apa yang dunia tawarkan. Di mana happy-nya jadi orang Kristen? Di mana happy-nya jadi orang yang takut akan Tuhan, yang hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. So, bahkan kita juga perlu menyadari sebetulnya bahwa kita adalah orang-orang yang sama sekali tidak takut akan Tuhan, kalau kita mau jujur begitu saudara. Kita adalah orang-orang yang seringkali melawan Tuhan, bukan? Yang gak taat kepada Tuhan, kita tidak menuruti jalan-jalan Tuhan. So, bahkan saya pernah mengatakan begini, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. So, kita seperti domba tersesat yang mencari jalannya sendiri, meninggalkan sang gembala dan kawanan domba lainnya. Kita pikir kita cukup wise, cukup bijak, cukup paham tentang bagaimana kita menjalani hidup. Sehingga kita pikir kita nggak perlu Tuhan, kita lupakan Tuhan, kita tidak menuruti jalan-jalan Tuhan. So, bukan hanya kita pikir bahwa jadi orang Kristen itu nggak happy. Kita juga adalah orang-orang yang bahkan sama sekali tidak takut kepada Tuhan, tidak menghormati Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita juga sebetulnya adalah orang-orang yang memilih jalan menuju kepada kebinasaan. Jalan yang menuju maut. Karena apa? Karena dosa setiap kita. Tapi Bapak Ibu, dalam anugerah Tuhan, dalam belas kasihan Allah, kita dibawa kembali ke jalan yang benar dalam Kristus Yesus. Kita diberikan hati yang baru, kita diberikan hati yang mau taat pada Tuhan. Kita sesat, tapi kini kita ditemukan, kita dibawa pulang oleh Tuhan, kita hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Justru bukankah pengalaman itu harusnya menjadi pengalaman yang membuat kita happy, bukan? Membuat kita bahagia, bukan? Orang yang jauh dari Tuhan, tapi dibawa kembali pada Tuhan. Orang yang gak punya hati yang takut Tuhan, menjadi orang yang punya hati yang takut akan Tuhan karena belas kasihan Allah. So, bukankah itu membuat kita harusnya happy, berbahagialah. Maka kita happy karena kita menemukan kembali jalan kepada Tuhan. Kita bahkan hidup di dalam jalan itu. Kita hidup di jalan yang semestinya memang kita lakukan, kita jalani sebagai umat Tuhan. So, bukan karena kita yang kuat, kita yang mampu, kita yang hebat, tapi karena anugerah Tuhan, kita ditemukan kembali oleh Tuhan dan kita dibawa kembali ke dalam hidup, dalam jalan yang memang itulah path kita, jalan yang kita mesti tempuh sebagai umat Allah. Kita dibawa kembali kepadanya. Semoga tepat seperti lagu dari Amazing Grace yang mengatakan, I once was lost, but now I'm found. Dulu aku sesat, tapi kini aku pulang. Dulu kita enggak takut Tuhan, kita sesat, kita hidup tidak di jalan Tuhan. Tapi sekarang kita karena anugerah Tuhan, kita memiliki hati yang takut akan Tuhan dan kita hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Saudara, bukankah pengalaman itu, kabar baik itu membuat kita bahagia, menggembirakan? So, maka berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalan Tuhan.
Lalu kemudian setelah pemazmur menyebut berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan dan yang hidup menurut jalan-jalannya. Pemazmur memberikan implikasi atau berkat-berkat yang Allah berikan kepada orang-orang yang takut akan Dia. So, ayat yang kedua berkata begini, engkau akan memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau karena baiklah keadaanmu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mungkin sekilas membaca ayat ini, ada kesan bahwa segala jeripayah kita atau segala kerja yang kita kerjakan oleh orang-orang yang takut Tuhan itu pasti berhasil. Gitu ya. Ada kesan itu begitu. Kita akan memakan hasil dari jeripayah tangan kita. Tetapi kalau kita kemudian mencoba melihat lebih jauh Bapak Ibu, dalam bagian ini begitu, apa sebetulnya yang dimaksudkan oleh pemazmur? Pemazmur itu sekali lagi sama dengan di pasal sebelumnya begitu ya, menolong kita, mengajarkan pada kita bahwa kita memang perlu bekerja, kita memang perlu berjeripayah, kita memang perlu berjeri lelah mengusahakan pekerjaan tangan kita yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi jangan lupa bahwa tanpa Tuhan sia-sia. Mazmur 127, pemazmur yang kita bahas minggu yang lalu. Pemazmur juga menolong kita untuk mengingat bahwa dalam jeripayah kita, ingatlah bahwa Allah lah yang memberkati setiap jeripayah kita. Berkat itu datang dari Tuhan, dari Allah. Segala hasil yang kita kerjakan dari jeripayah kita, bukan karena kita bekerja keras, berjeripayah, tapi karena Tuhan yang memberkati. Berkat itu dari Tuhan. Di sini kita perlu untuk kemudian merenungkan atau memahami konteks bangsa Israel pada waktu itu yang memang hidup dalam secara agraria, begitu, orang yang bertani. Bapak Ibu sekalian, dalam dunia pertanian ya bercocok tanam, apalagi di zaman itu, semua dilakukan secara manual dengan tangan sendiri, begitu. Mereka belum punya mesin seperti kita sudah di zaman modern hari ini. Mereka memang perlu bekerja keras, berupaya sedemikian rupa supaya tanah yang mereka tanami itu bisa menghasilkan dengan baik. Lalu setelah mereka menanam, kemudian mereka juga perlu merawatnya, menjaganya, memelihara dengan baik, supaya mereka berharap hasilnya bisa memuaskan oleh mereka. Tetapi problemnya adalah bagaimana dengan hasilnya. Justru enggak seorang pun yang tahu hasilnya. Meski mereka sudah well prepare, mereka sudah siapin dengan sangat baik, bekerja keras, mereka pun juga enggak tahu bagaimana hasilnya. Ada banyak faktor yang kemudian menjadi penyebab usaha mereka bisa menjadi sia-sia. Cuaca misalnya, yang mereka enggak bisa kendalikan. Kesuburan tanah juga enggak bisa. Masalah air, masalah hama juga begitu, belalang, pelahap mungkin juga. Enggak bisa mereka kendalikan. Juga musuh yang sewaktu-waktu juga bisa merampas hasil panen mereka. Juga mereka tidak bisa memprediksi itu begitu. So, ini pernah terjadi waktu zaman Gideon begitu ya. Kalau kita mungkin baca di dalam Hakim-Hakim 6, kita menemukan bahwa setelah orang-orang Israel menanam ladang mereka, maka datanglah orang-orang Midian menyerang mereka begitu. Lalu menghancurkan ladang mereka, menghabisi semua hasil bumi mereka. Maka di Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat ke-6 menyebutkan bahwa orang Israel menjadi sangat melarat karena perbuatan orang Midian itu. Soalnya nggak tahu hasilnya seperti apa, meskipun mereka berusaha sedemikian rupa. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab mereka gagal menikmati hasil yang mereka itu kerjakan begitu. Nggak ada jaminan bagi orang Israel bahwa apa yang dikerjakan tangan mereka pasti mereka makan gitu ya. Segala jeripayah mereka tidak ada jaminan bahwa akan berhasil. Tapi di sini kemudian Tuhan menjanjikan kepada mereka berkat-Nya. Tuhan berkata bahwa apa yang dikerjakan oleh mereka akan makan hasil dari jeripayah tangan mereka. Tuhan yang memberkati, dari Tuhanlah berkat itu datang darinya kepada orang Israel. Lalu ayat yang kedua, bagian yang ke-B dibilang begini, berbahagialah engkau karena baiklah keadaanmu. Bapak Ibu sekalian, kita pernahkah berpikir atau mungkin kita bertanya begini Bapak Ibu sekalian. Mengapa berkat itu datangnya dari Tuhan? Kenapa berkat itu datangnya dari Allah begitu? Sudah betul bahwa Allah adalah pencipta segalanya begitu. Semua itu datang dari Tuhan. Tapi coba kita bayangkan semisalnya begitu ya.
Berkat itu datangnya dari usaha kita, dari kerja keras kita, dari jerih payah kita. Saya menduga Bapak Ibu sekalian, saya membayangkan saudara, betapa frustasinya kita memikirkan dan berupaya sedemikian rupa supaya apa? Supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang banyak begitu. Kita mungkin seperti lagu Peter Pan begitu ya, tangan di kepala, kepala kaki begitu saudara ya, mungkin begitu. Atau kita mungkin sangat frustasi jika kemudian apa yang kita upayakan itu enggak menghasilkan apa-apa begitu. Kita udah berupaya mati-matian, berjerih payah, tapi enggak ada hasilnya. Tapi betapa angkuhnya kita, semisalnya apa yang kita kerjakan berhasil begitu. Apa yang kita upayakan berhasil dengan banyak karena usaha kita. Kita akan jadi orang yang sombong, yang angkuh karena kita pikir semua itu karena usaha kita, karena kehebatan kita. So kalau berkat itu datangnya dari usaha kita dan kerja keras kita, so maka kita perlu memiliki gini, orang yang kuat, orang yang mampu akan semakin banyak hasilnya bukan? Semakin dia berkuat, dia berjuang, dia bekerja dengan luar biasa, dia dapatkan hasil yang banyak. Tapi orang yang lemah, orang yang tak berdaya, orang yang terbatas, orang-orang yang miskin, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Hasilnya mungkin sedikit. Mereka semakin ditindas, semakin ditekan, disingkirkan oleh orang-orang yang kuat, yang powerful, yang egois, yang pikir bahwa semuanya untuk mereka. Semua kita pikir bahwa kalau berkat itu karena usaha manusia, sekalian. Dunia kita mungkin kacau sedemikian rupa. Tapi kita bersyukur bukan? Berkat itu datangnya dari Tuhan. Datangnya dari Allah yang memberikan berkatnya pada kita. So Allah yang tidak egois. Allah yang bijaksana. Allah yang berhikmat. Allah yang memberi sesuai dengan keadilannya. Dengan kasih karunia-Nya. Dia tahu segimana yang dia perlu berikan kepada orang A atau orang B. Dia tahu bagaimana dia memberikan kepada semua orang menurut kerelaan kasih karunia-Nya. Sebab kita harusnya bersyukur karena berkat itu dari Tuhan. Bukan karena usaha dan perjuangan setiap kita. Kita memang perlu bekerja keras, perlu berjuang. Tapi kita perlu ingat bahwa berkat itu semuanya adalah dari Tuhan. Semaka orang yang takut akan Tuhan, menyadari bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Saya kira saudara, dia adalah orang yang berbahagia dalam hidupnya. Dia membiarkan semua itu kepada Tuhan. Dia menyerahkan semuanya pada Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang menentukan apa yang menjadi bagian hidupnya. Selalu ayat 3-4. Mazmur juga menyebutkan mengenai berkat yang Allah berikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ayat yang 3 dan 4 bilang begini. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, kita sebetulnya tidak tahu secara persis ya apa maksud gambaran yang diberikan oleh pemazmur di sini. Tapi kita mungkin bisa mencoba menelusuri makna atau kemudian gambaran anggur dan pohon zaitun begitu ya. Saudara, anggur yang subur, anggur yang menghasilkan banyak buah itu memberikan sukacita dan kegembiraan bagi pemilik kebun anggur. Maka setiap kali kebun anggur itu tumbuh dengan subur, menghasilkan buah yang berkali-kali lipat, itu memberikan sukacita yang luar biasa kepada si pemilik kebun anggur itu. So, bahkan anggur juga dibikin minuman yang diperlukan dalam banyak event kehidupan orang Israel, bahkan dalam kehidupan keagamaan mereka begitu. Termasuk dalam kehidupan pernikahan, seperti yang kita tahu di pernikahan di Kana. So, di pernikahan di Kana itu kita melihat bahwa anggur itu bukan sekedar memberikan kegembiraan, sukacita kepada orang-orang yang meminumnya dan juga kepada pemilik, kepada tuan rumah begitu ya yang mengadakan pesta itu. Tapi anggur itu juga kemudian memberikan harga diri bagi si tuan rumah yang menghidangkan anggur yang terbaik sampai hari itu begitu. Jadi anggur penting memberikan kegembiraan, sukacita, happy bagi orang-orang yang memiliki
kebun anggur atau yang punya minuman anggur begitu. So, yang kedua tentang tunas zaitun juga merupakan gambaran tentang sebuah harapan dan juga gambaran sebuah janji terhadap masa depan. So ini kemudian disampaikan lagi di dalam ayat yang ke-6 begitu. Dikatakan bahwa anak-anak itu adalah harapan untuk menghasilkan anak-anak berikutnya begitu, atau generasi daripada berikutnya. Maka seperti tunas pohon zaitun yang memberikan harapan masa depan bagi pemiliknya, begitu jugalah anak-anak bagi pemazmur. Terus kita bisa melihat sebuah gambaran keluarga yang ideal sekali, bukan? Sebuah gambaran keluarga yang happy family deh, kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. So kenapa? Karena ada suami yang takut akan Tuhan di situ. Ada istri yang memberikan kebahagiaan, sukacita bagi suaminya. Ada anak-anak yang memberikan harapan dan masa depan bagi keluarga. Kita membayangkan kondisi keluarga itu begitu ya. Ada damai sejahtera di situ. Relasi yang harmonis suami istri, orang tua anak. Ada kedekatan satu dengan yang lain begitu ya. Mereka bisa makan semeja bersama-sama. Rumah yang hangat, rumah yang penuh cinta, penuh kebahagiaan. Ideal sekali bukan? Keluarga seperti itu. Dan itulah berkat Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bukan hanya pekerjaannya diberkati Tuhan, dia dapat memakan hasil daripada jerih payah tangannya, tetapi juga diberkati dengan kehidupan keluarga yang penuh kebahagiaan dan harapan. Bapak Ibu sekalian, kalau saya berhenti di sini, maka saya yakin kita pulang dengan rasa kecewa, saudara. Kita akan pulang dengan putus asa begitu. Kita pulang dengan kemarahan dan kepahitan kepada Tuhan. Kita marah pada Tuhan. Kenapa keadaan keluarga saya jauh dari apa yang digambarkan oleh Mazmur 128 ini begitu. Saya sudah belajar Tuhan untuk takut akan Tuhan. Aku udah rajin Tuhan berdoa, baca firman, melakukan kehendak Tuhan, rajin ibadah, rajin SW begitu saudara. Rajin apalagi kita udah melakukan semua dengan baik begitu. Tapi kenapa keluarga saya berantakan? Kenapa relasi saya dengan pasangan kok kacau begitu? Mengapa anak-anak saya sepertinya nggak punya harapan, nggak punya masa depan? Tuhan, apakah saya kurang taat? Apakah saya orang yang kurang takut akan Tuhan dalam hidup ini? Lalu kita pikir-pikir sekalian, jangan-jangan memang selama ini aku belum takut akan Tuhan, belum sungguh-sungguh menuruti jalan Tuhan, makanya Tuhan itu enggak memberkati keluarga saya. Lalu kita pulang dengan kecewa, kita pulang dengan putus asa, atau mungkin orang lain aku harus berjuang lagi, lebih keras lagi, takut Tuhan semampunya, sebisanya begitu. Dua ekstrim yang mungkin sangat terjadi bagi orang-orang yang mengalami hal itu. Saya kira Bapak Ibu sekalian, pemazmur tidak ingin kita pulang dengan kecewa tentunya begitu. Lalu apa sih sebetulnya yang mau disampaikan oleh pemazmur di dalam bagian ini? Saudara, seorang penulis, seorang penafsir ya, Tony Merida, dia mengatakan gini, gambaran keluarga yang ideal ini bukan sekedar berkat Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Dia, tetapi menunjukkan pemulihan Allah terhadap hal-hal yang paling mendasar dalam hidup kita yang sudah dirusak oleh kejatuhan ke dalam dosa, yaitu pekerjaan, pernikahan, seks, dan keluarga. Saudara, dosa telah merusak kehidupan pekerjaan manusia, kehidupan pernikahan, kehidupan seksual, kehidupan keluarga. Itu sebabnya ketika Allah memulihkan kita, ketika Allah memberi kita hati yang takut akan Dia, membawa kita kembali ke dalam jalan-jalannya, Allah juga ingin memulihkan kehidupan pekerjaan kita, keluarga kita, pernikahan kita. Sedang kata lain bahwa kondisi yang ideal ini bukan tentang usaha kita, tapi tentang anugerah Allah, tentang pemberian Tuhan, pemulihan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saya percaya Bapak Ibu sekalian, pemulihan pekerjaan, pemulihan keluarga, pemulihan pernikahan, apapun itu dimulai dengan hidup yang dipulihkan Allah dan diberikan hati yang takut akan Tuhan. Saudara, pemulihan pekerjaan, pemulihan keluarga, pemulihan
pernikahan. Bahkan saya kira juga pemulihan sosial di tengah-tengah negara kita, di tengah-tengah society kita. Dimulai dengan hidup yang dipulihkan oleh Allah, hidup yang diberikan oleh Tuhan, hati yang takut akan Dia. So, maka kita perlu sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan. Agar apa? Kita dipulihkan oleh Tuhan. Agar kita diberikan Tuhan hati yang takut akan Dia. Hati yang dimampukan untuk kita berjalan di dalam jalan-jalannya. Semaka berkat terbesar dari Tuhan bukan tentang pekerjaan, keluarga, atau pernikahan kita, tapi hati yang takut akan Tuhan dan hidup yang berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Sudah berkat terbesar yang Tuhan berikan pada kita, bukan keluarga, pekerjaan, atau pernikahan kita, tapi hidup kita yang dipulihkan. Tuhan beri kita hati yang takut akan Dia, hati yang mau berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Saya nggak bilang bahwa pekerjaan nggak penting, kalau nggak penting bukan itunya. Tetapi Tuhan mau kita mengalami pemulihan, transformasi, restorasi dalam hidup kita. Sehingga saya kira bahwa hidup yang dipulihkan oleh Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, hidup yang dimampukan untuk kita hidup dalam jalan-jalan Tuhan, pasti berdampak, pasti berpengaruh, pasti memberkati lingkungan, masyarakat, pekerjaan, keluarga, pernikahan, karir, dan orang-orang di sekitar kita. So, pertanyaan kita kan begini sekalian. Sebagaimana kehadiran kita di tengah-tengah pekerjaan, keluarga, pernikahan kita, masyarakat di sekitar kita. So, jangan-jangan, kenapa kondisi terjadi? Keluarga mungkin berantakan, pekerjaan mungkin kacau balau, masyarakat kita mungkin masyarakat yang hidupnya kacau. So, jangan-jangan kemungkinan itu terjadi karena hidup orang-orang di dalamnya belum mengalami pemulihan dari Tuhan, belum diubahkan oleh Tuhan. Mereka tidak punya hati yang takut akan Tuhan, yang tidak hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. So, kira ini boleh menjadi sebuah refleksi kita dalam bagaimana kita kemudian berdoa pada Tuhan, ubah dulu hidupku Tuhan. Berikan aku hati yang takut akan Tuhan. Berikan aku kemampuan untuk hidup dalam jalan-jalan-Mu, supaya aku bisa menjadi berkat bagi keluarga, bagi pekerjaan, bagi masyarakat di sekitarku. Yang terakhir, bagian kedua, Mazmur 108 ayat 5 sampai yang ke-6. Sudah ayat ke-5 dan 6 bilang begini, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara, part ini sekali lagi, ini adalah part yang dinyanyikan oleh imam kepada umat Israel, memohonkan berkat kepada Tuhan terhadap umat Israel. Sudah berkat dari Sion menunjukkan bahwa segala berkat itu adalah dari Allah. Saudara, Sion itu bukan sekedar kota atau gunung Sion begitu, tapi itu simbol kehadiran Allah di dalamnya, Allah yang ada di situ. Jadi kalau berkat dari Sion, artinya berkat itu dari Allah. Lalu kemudian melihat kebahagiaan Yerusalem juga menarik. So, karena Yerusalem bukan sekedar pusat pemerintahan Yehuda atau Israel bagi selatan begitu. Tetapi juga bukan sekedar sebuah kota di mana mereka pergi berziarah untuk beribadah di Bait Allah. Tetapi Yerusalem juga adalah simbol Allah hadir dan Allah memerintah atas umatnya. So, maka kebahagiaan Yerusalem bukan terletak pada kotanya, tapi terletak pada Allah yang memerintah atasnya, Allah yang ada di situ. So, maka ketika kemudian orang Israel, ketika mereka pergi atau ketika mereka datang ke Yerusalem, sebagai Israel bisa pergi berziarah untuk beribadah di Yerusalem, melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup mereka. Ini merupakan kebahagiaan atau berkat yang penting bagi mereka. Mereka seperti ingin terus-menerus pergi melihat kebahagiaan Yerusalem itu. Mereka rindu untuk berada di sana, di kota Allah, di mana Allah hadir, di mana Allah memerintah. Ini berkat
yang penting, yang besar bagi mereka, kebahagiaan yang luar biasa bagi mereka. Tapi sayangnya Bapak Ibu sekalian, bahwa Yerusalem itu bukanlah Yerusalem yang kekal. Dalam kitab kita bisa melihat, dalam sejarah gitu, kita bisa melihat bahwa Yerusalem itu berkali-kali dihancurkan dan dibakar. So, misalnya ketika dihancurkan oleh Nebukadnezar tahun 586 sebelum Masehi. Lalu juga pernah dihancurkan, dibakar oleh Jenderal Titus tahun 70 Masehi. Sama kemudian Yerusalem itu bukanlah Yerusalem sejati. Tetapi ada Yerusalem yang baru, Yerusalem sejati yang Allah sebetulnya berikan kepada umatnya, kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. So, kalau bagi Israel, Yerusalem adalah tempat di mana Bait Allah itu berada. So, maka hari ini bagi kita, Yerusalem baru, tempat di mana Allah hadir di sana, di mana kemudian Allah memerintah atas umatnya. Sebagai orang yang takut akan Tuhan, kita akan menikmati Yerusalem yang baru itu untuk selama-lamanya. So, kita bukan hanya datang sesekali ke sana, seperti orang Israel yang datang ke Yerusalem, ke Bait Allah. Mungkin mereka hanya beberapa kali setahun begitu. Kita juga bukan hanya melihat kebahagiaan Yerusalem baru itu, tapi kita akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Kita akan mengalami, akan menikmati kebahagiaan dan sukacita yang kekal, yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Dan itu Tuhan berikan kepada kita, bukan seumur hidup kita, tapi selama-lamanya kita akan menikmati Yerusalem yang baru itu, di mana kita akan bersama-sama dengan Allah untuk selama-lamanya. Terus kalian, sangat menarik kalau kita melihat pemazmur mencoba menuliskan bagian ini. So, di awal bagian Mazmur ini, pemazmur menyebutkan bahwa berkat dari Tuhan. Pertama-tama dia menyebutkan bahwa berkat itu adalah ketika hati kita itu dipulihkan dan kita diberikan hati yang baru, hati yang takut akan Tuhan, hati yang dimampukan untuk berjalan menurut jalan-jalan Tuhan. Dari orang-orang yang tidak punya hati yang takut Tuhan, dari orang-orang yang menyimpang dari Tuhan, dari orang-orang yang seharusnya jalan menuju kepada maut, kita dibawa balik oleh Tuhan kepada hati yang takut akan Dia, kepada jalan-jalannya, jalan-jalan hidup yang memang begitulah seharusnya kita hidupi. Itu berkat Tuhan buat kita. Dan yang kedua, pemazmur juga mengatakan bahwa berkat itu Tuhan pulihkan pekerjaan, keluarga, pernikahan, dan sebagainya. Semua itu yang telah dirusak oleh dosa, dipulihkan oleh Tuhan. Yang ketiga, berkat Tuhan, berkat yang teragung saya kira, berkat yang indah, yang disediakan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, yaitu Yerusalem yang baru. Saudara, buat kita, ini adalah Yerusalem yang baru, langit dan bumi yang baru. Nanti kita akan tinggal di situ untuk selama-lamanya. Bukan cuma seumur hidup kita, tapi untuk selama-lamanya. Semoga kita kemudian berpikir, gimana saya bisa masuk ke sana? Gimana kita bisa menikmati Yerusalem yang baru itu? Sekarang saya kira jawaban yang tepat adalah di dalam dan melalui karya Kristus. Saudara, kita adalah orang-orang yang gak taat. Meskipun kita sudah diberikan hati yang baru, kita terus menerus gagal, jatuh. Kita gak mungkin taat sepenuhnya hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Tapi Kristus pribadi yang taat sepenuhnya kepada Bapa. Dia mengerjakan semua yang harus dia kerjakan dengan taat, tanpa ada hal yang miss. Dan di dalam Dia, kita dilayakkan untuk kita masuk ke dalam Yerusalem yang baru oleh karena Kristus. Sudah buat kita orang yang sudah percaya Tuhan, saya kira kita terus perlu untuk merindukan, untuk kita pergi ke sana, pergi ke Yerusalem yang baru, di mana kita akan bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Sudah hari ini kita sedang dalam ziarah kita untuk menuju Yerusalem yang baru itu. Cuma kita seharusnya punya keinginan
antusias, kebahagiaan, sukacita. Karena kita tahu kita mau kemana. Atau buat kita mungkin, bagi Bapak Ibu yang hari ini mungkin datang, sudah belum percaya Tuhan, sudah belum percaya kepada Kristus. Saya berdoa, kiranya sudah boleh membuka hatimu buat Tuhan. Membuka hatimu buat Kristus yang memberikan kepadamu hidup kekal, yang memberikan kepada engkau Yerusalem yang baru setelah kita meninggalkan dunia ini. Biarlah kita punya hati yang rindu, yang bahagia, karena kita akan pergi ke sana bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Sudah ada 2 reflection questions yang saya mau kita renungkan hari ini. Yang pertama, apa kebahagiaan terbesar dalam hidup kita? Apa hal yang kau rasa kalau kau punya itu hidupmu begitu bahagia sekali? Dan kalau engkau kehilangan itu mungkin hidupmu menjadi tidak bahagia. Kalau hal itu bukan Tuhan, kalau hal itu bukan hati yang diubahkan oleh Tuhan, hati yang takut akan Dia, mari datang kepada Tuhan, bertobat, minta ampun pada Tuhan. Biarlah hanya hidup yang diubahkan, biarlah hanya hidup yang diberikan hati yang takut akan Tuhan itulah yang membuat kita happy, sukacita, berbahagia di sepanjang hidup kita. Terlebih lagi, ada Yerusalem baru yang disediakan buat kita. Kalau bukan itu yang membuat kita bahagia, tobatlah. Yang kedua, mintalah sekali lagi pada Tuhan, Tuhan, berikanku hati yang takut akan Engkau. Mampukan aku Tuhan untuk terus berjalan, hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Hidup dalam kehendak-Mu. Sampai akhir hidup kita. Sampai kita nanti ketemu dengan Tuhan di Yerusalem yang baru. Untuk selama-lamanya. Makasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang sekali lagi menolong kami Tuhan untuk mengingat bahwa sukacita terbesar kami, happy kami Tuhan, kebahagiaan kami, bukan terletak apa yang dunia berikan, tapi terletak pada apa yang Tuhan kerjakan buat kami. Engkau memberikan kepada kami hati yang baru Tuhan, hati yang takut akan Engkau, hati yang mau taat untuk hidup dalam kehendak-Mu, hidup yang terarah kepada Tuhan, kepada Yerusalem yang baru itu ya Tuhan. Tuhan, kami sadar Tuhan, kami hidup di tengah-tengah dunia yang tidak mudah. Tuhan, kami seperti sedang berjalan ziarah menuju ke kota Allah itu. Kami menghadapi berbagai pergumulan ya Tuhan, godaan, tantangan dunia yang membuat kami Tuhan kehilangan hati yang takut akan Tuhan, yang mencoba menarik kami untuk kami tidak hidup di dalam jalan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mampukan kami, Tuhan yang menopang setiap kami. Makasih ya Tuhan, beranugerahlah pada kami, Tuhan tolong kami. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.